Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita sudah masuk pada bulan Agustus tahun 2020. Yang harus kita syukuri pada pagi hari ini adalah yang pertama, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah ya anak soleh dan soleha. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Itu harus benar-benar kita syukuri ya. Karena kalau misalkan dicabut nikmat kesehatannya, Masya Allah, tidak nikmat sekali ya. Jadi harus benar-benar kita syukuri. Dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Baik anak soleh dan soleha, kaifa halukum? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa untuk mengatur pola makannya, kemudian berolahraga agar kalian tetap fit, agar kalian tetap sehat wal afiat. Baik anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar ilmu yang kita dapat itu dapat bermanfaat dan berbarokah. Jadi silakan anak-anak soleh nanti baca doa masing-masing ya. Pak Salam melanjutkan, pada pertemuan kali ini Pak Salam akan menjelaskan tentang nasab dan keturunannya Nabi Muhammad SAW. Pada minggu lalu Pak Salam sudah menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dari rahim yang sangat mulia, yaitu Aminah ya, yaitu Aminah binti Wahab. Baik anak-anak soleh dan soleha, minggu lalu sudah Pak Salam gambarkan keturunan dari pihak ayahnya ya, keturunan Nabi Muhammad maksudnya, dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Dari pihak ayahnya ya adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi Abdullah itu adalah ayahnya Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik, kemudian bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, sedangkan Adnan ini merupakan keturunannya dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Ismail dan Ishak. Nah, Ismail memiliki keturunan yang bernama Adnan. Nah, Adnan sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu merupakan keturunannya Nabi Ismail. Nah, dari pihak ibunya adalah ibunya yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab. Dan Kilab adalah kakek kelima dari pihak ayahnya ya. Jadi ayah dan ibunya Nabi Muhammad SAW berasal dari satu keturunan yang bernama Kilab bin Murrah. Nah, ada yang mengatakan Kilab ini bernama Urwah, ada juga yang mengatakan Kilab ini bernama Hakim. Tapi yang kita kenal saat ini adalah Kilab bin Murrah. Baik anak-anak soleh dan soleha, Nabi Muhammad SAW merupakan semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Muhammad juga imam para rasul dan juga penutup para nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, mengaku-ngaku bahwasanya dia nabi setelah Nabi Muhammad, pengakuannya tersebut adalah dusta. Baik anak-anak soleh dan soleha, yang selanjutnya Pak Salam akan membahas tentang kabilah Nabi Muhammad SAW. Dari mana sih ya Nabi Muhammad SAW berasal, dari kabilah apa, suku apa, dan lain sebagainya. Jadi Muhammad SAW itu berasal dari kabilah atau suku Quraisy. Jadi kabilah itu merupakan suku ya. Jadi Nabi Muhammad itu berasal dari kabilah atau suku Quraisy. Jadi kabilah ini sangat terkenal dengan kemuliaan dan derajat yang sangat tinggi ya, dan keluhuran darah di kalangan kabilah-kabilah Arab lainnya. Jadi antara kabilah dengan kabilah yang lain itu Quraisy itu merupakan kabilah yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya Quraisy ini adalah julukan dari seseorang yang bernama Fihr bin Malik
ya, Fihr bin Malik. Nah, setiap orang yang berasal dari kabilah ini merupakan tokoh serta orang terhormat pada zamannya. Adapun yang paling istimewa di antara mereka, ya, di antara mereka adalah Qusay bin Kilab yang bernama asli Zaid. Nah, di sini Qusay bin Kilab itu memiliki beberapa keistimewaan. Ada 6 keistimewaan yang memang harus kita ketahui. Yang pertama, Qusay adalah orang pertama dari kabilah Quraisy yang diberi kewenangan untuk mengurus Ka'bah. Jadi Qusay ini orang pertama yang mendapatkan perintah untuk mengurusi Ka'bah, ya, membersihkannya, kemudian merawatnya, pokoknya mengurusi segala urusan Ka'bah. Jadi Qusay ini mendapatkan perintah pertama, orang pertama. Kemudian yang selanjutnya Qusay juga adalah orang yang membawa orang-orang Quraisy untuk tinggal di tengah kota Mekah. Jadi tinggal dan bermukim di kota Mekah. Sebelumnya mereka berada di pelosok-pelosok kota dan terpencar di beberapa tempat. Jadi keistimewaan yang kedua ini, jadi Qusay itu menarik orang-orang, ya, membawa orang-orang Quraisy yang awalnya mereka orang-orang Quraisy ini tinggal di pelosok-pelosok, kemudian di beberapa terpencar. Jadi disatukan oleh Qusay dan bermukim di tengah kota Mekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Qusay adalah orang yang merintis kegiatan as-siqayah. Apa sih as-siqayah itu? Dan juga kegiatan ar-rifadah. Ya, jadi kegiatan as-siqayah itu adalah memberi minuman jamaah haji. Nah, Qusay ini kan mendapatkan perintah untuk mengurusi Ka'bah dan juga untuk mengurusi jamaah-jamaah yang ingin berhaji di Baitullah. Jadi Qusay ini orang yang merintis kegiatan as-siqayah. As-siqayah adalah memberikan minuman kepada jamaah haji. Kemudian ar-rifadah. Ar-rifadah adalah memberi makan jamaah haji. Jadi di sini ada 2 kata, as-siqayah dan ar-rifadah. Jadi Qusay itu merintis kegiatan itu, ya, memberikan minuman kepada jamaah haji, memberi makan kepada jamaah haji. Minumannya berupa air Zam-Zam. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah Qusay mendirikan satu bangunan di sebelah utara Ka'bah yang dinamakan dengan Darun Nadwah, yaitu tempat pertemuan kaum Quraisy dan markas gerakan kemasyarakatan mereka, antara lain untuk membasmi kezaliman dan memecahkan perselisihan. Nah, salah satu keistimewaan juga dari Qusay adalah mendirikan satu bangunan di sebelah utara Ka'bah yang dinamakan dengan Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah itu dipakai oleh orang-orang Quraisy untuk memecahkan masalah. Ya, jadi berkumpul semua tokoh ketika ada permasalahan di kota Makkah akan dipecahkan di situ. Ya, tujuannya apa? Adalah untuk membasmi kezaliman dan memecahkan perselisihan. Jadi kalau ada masalah, semua berkumpul di Darun Nadwah untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang kelima, Qusay adalah pemimpin suku Quraisy. Apabila terjadi peperangan, panji-panji pasukan hanya akan dikibarkan atas perintah darinya. Nah, yang kelima ini adalah Qusay merupakan ketua pemimpin suku Quraisy. Ketika ada peperangan, ketika ada perselisihan, ya, panji-panji pasukan hanya akan dikibarkan atas perintahnya Qusay. Itu keistimewaan Qusay. Jadi Qusay itu merupakan pemimpin suku Quraisy. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah Qusay adalah orang yang dermawan dan pandai. Ucapan-ucapannya bagaikan undang-undang yang diikuti serta memiliki pengaruh yang besar bagi kaumnya. Qusay itu merupakan orang yang dermawan, pandai. Ucapan-ucapannya setiap kali dia berucap kepada orang-orang Quraisy, karena pada saat itu Qusay itu merupakan pemimpin dari suku Quraisy. Ketika dia berucap bagaikan undang-undang untuk ke semua orang Quraisy. Ya, karena pandainya, cerdasnya Qusay ini. Dan juga Qusay merupakan orang yang dermawan, dan Qusay ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kaum Quraisy, suku Quraisy, ya. Makanya kenapa Qusay menjadi ketua atau pemimpinnya suku Quraisy. Baik anak-anak soleh dan solehah, untuk materi saat ini mungkin itu saja, ya. Pasalah membahas 2 poin. Yang pertama, nasabnya Nabi Muhammad SAW, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Kemudian yang kedua adalah kabilahnya Nabi Muhammad. Jadi
kesimpulannya Nabi Muhammad SAW bertemu keturunannya dari pihak ayah dan ibunya pada kakeknya yang kelima, yaitu Kilab bin Murrah. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan keturunannya Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nah, dari kabilahnya Nabi Muhammad SAW, kabilahnya Nabi Muhammad berasal dari kabilah atau suku Quraisy. Ya, jadi suku Quraisy ini yang memimpin adalah Qusay. Qusay memiliki beberapa keistimewaan. Silakan nanti kalian kepada anak soleh dan soleha dibuka bukunya halaman 3. Di situ ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Qusay. Mungkin itu saja dari Pak Salam. Apabila ada salah kata, Pak Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo dipertanyakan. Ya, mau japri silakan, mau di grup juga silakan, nggak apa-apa. Insya Allah akan Pak Salam jawab. Mungkin itu saja dari Pak Salam. Apabila ada salah kata, Pak Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat ya anak soleh, jaga kesehatan biar selalu sehat dan biar selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan daring. Mungkin itu saja ya. Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.